إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita diberikan beribu-ribu kenikmatan. Saking banyaknya kenikmatan, kita tidak mungkin bisa menghitungnya dengan cara apapun, dengan alat apapun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita coba-coba menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka niscaya tidak akan terhitung. Maka selayaknya kita bersyukur kepada Allah minimal dengan ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tidak lupa selawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat wasilah perjuangannya lah, berkat tetesan keringat dan darahnya lah, kita bisa merasakan Islam menjadi rahmatan lil alamin. Pada kesempatan ini Al-Quran menjelaskan bahwa ada fase-fase kehidupan. Dalam surat Al-Baqarah yang menyatakan, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan." Fase-fase kita adalah tadinya tidak ada menjadi ada. Yang disebut kehidupan sekarang. Tetapi kehidupan sekarang di dunia ini sifatnya tidak selama-lamanya. Kita ada masa expirednya. Setiap manusia yang hidup pasti akan mati. Itu adalah pastinya. Karena kita hidup maka kita akan mati. Setelah mati maka akan terjadi 3 golongan. Dalam surat Al-Waqiah dinyatakan, "Wa kuntum azwajan thalatha." Dan keadaan kalian nantinya setelah hidup mati dihidupkan kembali. Maka dalam kehidupan yang nanti akan menjadi 3 golongan. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ada golongan kanan, maka beruntunglah golongan kanan. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Ada juga golongan kiri, maka celakalah golongan kiri. Was-sabiquna as-sabiqun. Ada juga orang yang menyegerakan kebaikan. As-sabiq ulaikal muqarrabun. Itu yang adalah orang-orang yang taqarrub kepada Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang yang menyegerakan kebaikan. Itu adalah golongan yang paling utama. Golongan menjadi 3 itu dikarenakan amalan yang kita bawa. Kapan amalan itu diperbuat? Sekarang di dunia. Apa yang kita lontarkan akan jadi perhitungan. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun. Tidaklah terlontar satu kata pun kecuali raqib dan atid menulis kita. Kata saja satu kata sudah ditulis, apalagi perbuatan. Amalan kita akan dicatat nanti. Ada CCTV yang paling canggih yang bermerek raqib dan atid. Ada CCTV yang tidak terkena oleh aliran. Tebus pandang, itulah CCTV yang Allah miliki yang disebut raqib wa atid.
semua perbuatan kita akan tercatat. Perbuatan baik akan dicatat sebagai amalan kebaikan. Perbuatan jelek maka akan dicatat amalan kejelekan. Nanti di akhirat orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah. Orang-orang yang menunaikan sholat, orang yang mengeluarkan zakat. Tetapi dari semua amalan ada amalan-amalan perusak pahala kita. Maka kita senantiasa memperbanyak pahala dan menjauhi perkara-perkara yang merusak amalan kita. Dalam hadis menyatakan, Ja'a yaumal qiyamati bi salatin wa zakat. Ada seseorang, dia membawa sabar keamanan, amalan baiknya banyak, tetapi semuanya menjadi tidak ada, semuanya menjadi hilang. Faqad syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Dia telah menyakiti seseorang, dia telah memukul seseorang, dia telah memakan harta orang tanpa izin, maka amalannya habis. Sampai sahabat bertanya kepada, wahai Rasulullah SAW, bagaimana kalau amalannya baik? Kalau amalan baiknya sudah habis, kata Rasulullah, maka siksaannya akan ditimpakan kepadanya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menambah amalan baik ibadah kita agar senantiasa kita akan selamat di kehidupan yang nanti, yang khalidina fiha abadan, yang kekal selama-lamanya, dengan menghindari dari perusak-perusak amal. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, salah satu la yuqbalullahu minhum yawmal qiyamah sarafan wala adla, aqul wa mannan wa muqadzibul bil qadar. Ada 3 perkara yang Allah tidak akan menerima amalan sunnah dan wajibnya. Artinya semua amalannya akan sia-sia. Semua amalan yang banyak itu jadi tidak ada harganya nanti di hari yang tidak akan terputus, yang selama-lamanya. Yang kita harapkan pahalanya banyak maka akan rusak, akan sia-sia dengan melaksanakan 3 perkara ini. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari 3 perkara ini. Yang pertama adalah akun. Akun artinya menyakiti kedua orang tua, atau uququl walidain. Bagi orang yang pahalanya banyak tetapi dia menyakiti orang tua, apalagi dia menyiksa orang tua, maka pahala sholatnya menjadi rusak, maka pahala zakatnya menjadi tidak ada artinya, pahala sedekahnya tidak ada apa-apanya. Kenapa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Padahal Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Setelah menyuruh beribadah kepada Allah, yang kedua adalah wa bil walidaini ihsana. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena wasilah kedua orang tua kita ada di muka bumi. Tidak ada yang hadir di sini dia lahir di batu, dia lahir dengan sendirinya, tapi semuanya dengan wasilah ibu bapak. Kalau kita coba menghitung jerih payah orang tua kita, berapa biaya yang mereka sudah keluarkan untuk kita. Tetesan keringat seorang ayah, tangisan seorang ibu bisa menghantarkan kita seperti ini. Maka layaklah ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keriduan Allah ada dalam keriduan kedua orang tua, dan murkanya Allah ada juga dalam
kemurkaan kedua orang tua. Jadi perusak amal yang pertama adalah uququl walidain. Dalam ayat yang lain menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun. Dan kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Wala taqul lahum uffi. Mengatakan saja tidak boleh. Apalagi penolakan, apalagi ucapan yang menyakiti hati orang tua. Kadang ada orang yang mencari kebaikan, dia pindah keluar kota, keluar negara untuk mencari keberkahan. Dia tinggalkan ibu bapaknya. Padahal ibu bapak itulah pintunya surga. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki. Bagi kita pencari surga, pencari mardhatillah, utamakanlah kedua orang tua. Bagi orang tua yang sudah tidak ada, kita masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tua dengan cara apa? Dengan cara mendoakannya. Idza matal insan in qata kullu amalihi illa min salasati. Apabila manusia meninggal maka terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang salah satunya adalah waladin shalihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita terkategorikan itu. Mudah-mudahan kita terkategorikan orang-orang yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua kita. Yang kedua adalah wamannanun. Yang tadi yang perusak amal pertama adalah durhakanya kita kepada orang tua, maka akan merusak amalan. Allah tidak akan menerima la yaqbalullahu minhum sarfan wala adla. Allah tidak akan menerima amalan-amalan kita. Yang kedua adalah wamannan. Orang yang selalu mengungkit-ungkit, orang yang selalu berkata-kata terhadap infaknya, selalu mengungkit-ungkit kebaikannya. Jadi bagi orang yang sedekah itu sangat bagus sekali kalau dengan ikhlas. Pahala sedekah itu sangat luar biasa. Dalam surat Al-Baqarah dinyatakan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Barang siapa yang berinfak karena Allah, ikhlas karena Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti biji, sab'a sanabil, mengeluarkan 7, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap batang atau cabang, 7 cabang itu mengeluarkan 100 biji. Artinya dari 1 biji menjadi 700 biji. Ini kalau ikhlas. Infak yang kita masukkan dalam pensiun pada saat ini, itu yang akan menjadi penolong kita di akhir. Itu akan menjadi catatan baik. Itu akan menjadi penyelamat di mana masa khalidina fiha abada, langgeng sekekal-kekal. Itu yang akan menyelamatkan kita. Sedekah yang kita keluarkan, kita membantu orang lain, itu yang akan menyelamatkan kita. Tetapi kalau kita menyebut-nyebutnya, kalau kita mengumbar kebaikannya, maka pahalanya menjadi hilang dan merusak amalan-amalan yang lain. Dalam masih surat Al-Baqarah dinyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzina yunfiqu ma lahu ri'a'an nas wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin." Ini perumpamaan orang yang selalu menyebut-nyebut kebaikan,
orang yang pengen dianggap orang baik, ria'an nas, dia berbuat baik. Ada permisalan dalam Al-Quran. Pamakaluhu kamakali safwanin alaihi turab. Permisalahannya seperti batu besar. Di atas batunya ada turab, ada tanah, ada pasir. Fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka turunlah hujan yang sangat deras. Fatarakahu salda. Pasir tadi yang di atas batu tidak tersisa sedikit pun. Begitulah amalan seorang infak. Kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka sebanyak apapun, seberharga apapun, maka fatarakahu salda, maka tidak akan ada nilainya sedikit. Barakallahu fiik. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Perusak amal, mari kita senantiasa menghindarinya. Yang pertama dari akun, kita menyakiti hati orang tua kita. Yang kedua waman namun, menyebut-nyebut kebaikan. Yang terakhir adalah wa mukadzibu bil qadar. Dia mendustakan takdir. Dia menyalahkan takdir. Ada orang, semua orang itu diuji Allah. Ujiannya ada yang terasa baik, ada yang terasa menyedihkan, ada yang terasa pahit. Tetapi intinya dalam Al-Quran menyatakan innallaha la yudlimunan nasa syai'an. Pada dasarnya Allah tidak mungkin mendolim seseorang sedikit pun. Mungkin ada orang terasa ini ujian pahit, padahal mungkin Allah akan memberikan hal yang terbaik dengan ujian itu. Tinggal sudut pandangnya saja kita. Kalau kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah, maka itulah yang akan kita dapat. Dalam keterangan menyatakan bahwa ini ma'adani abdi, sesungguhnya aku bersama prasangka hamba. Mungkin saja apa yang kita rasakan pahit sekarang, mungkin besok, lusa, kita baru tahu, oh ini maksud baik Allah. Kita diberikan sakit. Bukannya sakit itu adalah kasih sayang Allah. Orang beriman diberikan sakit maka akan menjadi kipas, menjadi penebus dosa-dosa. Bukankah itu kebaikan? Jadi sekali lagi, apapun yang musibah yang kita terima itu adalah kebaikan. Seperti halnya jawaban orang-orang yang bertakwa. Ma'anzala min rabbikum qalu khair. Allah bertanya kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang telah Allah berikan kepada kalian? Qalu khair. Orang yang bertakwa akan berkata semua kebaikan. Dalam kondisi seperti ini kita dibatasi, semuanya dibatasi. Tapi kalau kita bisa mengambil hikmahnya, banyak kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah, banyak kesempatan kita bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Banyak waktu kita untuk memperhatikan keluarga kita, anak kita. Karena anak ini akan menjadi pertanggungjawaban kita. Kita semua adalah laki-laki sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri itu adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya. Laki-laki yang berumah tangga dan yang akan berumah tangga akan ditanya bagaimana mendidik istri, bagaimana mendidik anaknya. Jadi dalam kondisi apapun kita tetap berhusnudzon kepada Allah, itu adalah kebaikan. Jadi sekali lagi bahwa amalan-amalan yang banyak itu bisa menjadi rusak,
bisa menjadi tidak ada nilainya kalau kita melakukan 3 perkara, dan mudah-mudahan kita semua selaku muslimin ini menghindari 3 perkara. Salah satu la yuqbalullahu minhum yaumal qiyamah sarfan wala 'adlan. Ada 3 perkara yang Allah tidak akan terima amalan sunnah dan amalan wajibnya. Akun kita berdurhaka terhadap orang tua, wa mannan, mengungkap kebaikan, wa mukadzibu bil qadar, dan mendustakan. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk terus menambah pahala kebaikan dan menjauhi 3 perkara. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah.